Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, sebagai kita berdoa ya. Nah, jadi pelajaran kita yang hari ini adalah mulai memproduksi teks anekdot. Jadi kan kemarin kita sudah belajar tentang teks anekdot, ya kan? Nah, teks anekdot ini kan sebenarnya punya banyak jenis. Ada anekdot itu yang sifatnya dia humor, bentuknya dialog, ada yang dia sifatnya itu narasi, gitu kan? Nah, jadi hari ini tujuan pertemuan kita adalah memproduksi teks anekdot. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada seluruh siswa yang sudah mengumpulkan ujian praktiknya kemarin tepat waktu, yaitu membuat teks eksposisi ya. Nah, sekarang kamu bisa buka bukumu di halaman 100 yang ini ya. Coba kamu boleh buka buku kamu di halaman 100. Nah, di situ ada menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Dalam menyusun teks anekdot ada beberapa hal yang harus ditentukan lebih dulu. Hal tersebut adalah menentukan tema, kritik, kelucuan tokoh, struktur, alur, dan pola penyajian teks anekdot. Langkah-langkah ini akan memudahkan kamu untuk belajar menyusun anekdot. Jadi bacalah dengan teliti contoh penyusunan anekdot agar nantinya kamu bisa menyusun anekdotmu sendiri. Tanya. Dalam contoh berikut ini, kamu akan mengetahui bagaimana anekdot disusun. Langkah-langkah penyusunan disajikan dalam bentuk tabel dengan penyelesaian pada kolom ketiga. Nah, di situ ada temanya. Temanya adalah kasih sayang pada orang tua. Ya, kasih sayang pada orang tua. Jadi di situ ada kritiknya adalah anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai yang merepotkan. Jadi di situ humornya adalah orang dewasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Tokohnya adalah kakek tua, ayah, anak, dan menantu ya. Abstraknya adalah di situ katanya kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan 6 cucunya yang berusia 6 tahun. Abstrak, ingat ya, kemarin itu adalah tahap pengenalan latar belakang konteks budaya, terus sosial masyarakatnya gitu tuh, berarti namanya abstraksi. Nah, selanjutnya di bagian kedua ada orientasi. Orientasi itu pengenalan tokoh-tokohnya gitu. Nah, di orientasi itu ada kebiasaan makan malam di rumah si anak. Kakek tua makannya sering berantakan. Baru krisis itu saat munculnya masalah atau pertanyaan gitu ya. Kakek tua itu diberi meja terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Mungkin kayak seperti makanan plastik atau kaleng. Kalau anggota keluarga dasar itu dikasih piring kaca atau keramik gitu, karena kakek ini sering makan berantakan atau mungkin mencelakakan piring. Dia maklum lah, namanya orang sudah berumur gitu kan, koordinasi dan motoriknya sudah berkurang. Jadi diletakkanlah dia di sudut ruangan itu dengan alat makan yang anti pecah seperti plastik atau kaleng tadi. Baru ada reaksinya itu cucu yang 6 tahun membuat replika meja terpisah katanya. Kodanya cucu 6 tahun mengungkapkan kelak akan membuat meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya. Jadi alurnya katanya kakek tua tinggal bersama anaknya, menantu, dan cucunya yang berusia 6 tahun. Karena sudah tua, mata si kakek rabun dan tangannya bergetar sehingga kerap menjatuhkan makanan dan alat makan. Agar tidak merepotkan, ia ditempatkan di meja terpisah dengan alat makan anti pecah. Anak dan menantunya baru sadar ketika diingat oleh cucu 6 tahun yang tengah membuat replika meja. Jadi teksnya seperti ini. Seorang kakek hidup serumah bersama anak, menantu, dan cucunya yang berusia 6 tahun. Keluarga itu biasa makan malam bersama. Si kakek yang sudah pikun sering mengacaukan segalanya. Jadi kan namanya orang tua tuh ya, gerak motoriknya tuh udah nggak bagus.
tangannya bergetar, terus matanya rabun, membuat kakek susah menyantap makanan. Sendok dan garpu kerap jatuh. Saat si kakek meraih gelas, sering susunya tumpah, basahi taplak meja. Jadi suami istri tadi menempatkan sebuah meja kecil di sudut ruangan tempat sang kakek makan sendirian. Mereka memberikan mangkuk melamin yang tidak gampang pecah. Saat keluarga sibuk dengan piring masing-masing, sering terdengar ratap kesedihan dari sudut ruangan. Namun, suami istri justru mengomel agar kakek tak menghamburkan makanan lagi. Sang cucu yang baru berusia 6 tahun mengamati semua kejadian itu dalam diam. Suatu hari, si ayah memerhatikan anaknya yang sedang membuat replika mainan kayu. "Sedang apa sayang?" tanya ayah pada anaknya. "Aku sedang membuat meja buat ayah dan ibu. Persiapan buat ayah dan ibu bila aku besar nanti." Ayah anak kecil itu langsung terdiam. Ia berjanji dalam hati, jadi intinya si ayah tadi itu ya, sedang apa sayang katanya, karena aku sedang buat meja ayah dan ibu untuk kalau nanti aku udah besar. Ayah anak kecil langsung terdiam. Ia berjanji dalam hati, mulai hari itu kakek akan kembali diajak makan di meja yang sama, tak akan ada lagi omelan saat piring jatuh, makanan tumpah atau taplak ternoda kuah gitu. Jadi di situ sadarlah mereka gitu. Ketika anaknya tadi buat replika meja makan yang terpisah gitu. Jadi itu kayak contoh sama anaknya gitu kan. Ya udah, karena kakek itu tadi dibuatkan dia meja makan yang terpisah, suatu saat nanti kalau orang tuanya tua, anaknya udah besar, dibuat juga orang tuanya makan terpisah, kan sakit hati gitu kan. Hanya gara-gara kita namanya udah tua kan, memecahkan piring itu kan wajar gitu, atau mungkin kadang-kadang menumpahkan makanan gitu. Semua orang udah tua pasti seperti itu gitu. Jadi gara-gara itu dia dibuat makanan yang terpisah, itu sepertinya terlalu gitu kan, sedih lah. Sementara kita masih kecil aja, apa kita mulai buang air, terus kita mecahkan piring juga pasti pernah gitu kan, atau merusakkan benda-benda, ya itu wajar, namanya anak kecil gitu kan. Apa pernah kita dibuang sama orang tua kita? Nggak pernah gitu, gara-gara mecahin piring gitu. Itu juga kita nanti ketika sudah dewasa, ketika orang tua kita sudah tidak ada tenaganya lagi, tugas kita lah untuk merawat dia sebagaimana dia pernah merawat kita gitu. Ini bukan malah kita singkirkan. Jadi coba kamu nanti kan, kita kalau buat teks anekdot itu, ini ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah menulis teks anekdot, pertama ada tentukan dulu temanya. Temanya apa? Lalu kritik apa yang mau kita sampaikan? Tentukan pesannya dulu, kita tentukan. Mau ngasih
pesan apa, baru apa tingkat kelucuannya, humornya apa, baru yang terakhir tokoh dan strukturnya. Tokoh, terus struktur, alur, dan pola penyajiannya. Ya, jadi di sini temanya misalnya tentang apa dulu? Tentang misalnya pendidikan. Terus di sini kamu buatlah kritiknya, misalnya sekarang pendidikan kadar gelar, kan? Umurnya apa? Hal lucu apa gitu yang bisa kita peroleh? Tokohnya siapa? Misalnya tokohnya ada guru, dosen, pelajar, gitu kan? Strukturnya, lalu alurnya, pola penyajiannya ada dua. Strukturnya kan kemarin ada abstrak ya, abstrak, orientasi, terus krisis, reaksi, kodar, ya kan? Kalau pola penyajian itu ada dia pola penyajiannya narasi, ada pola penyajiannya yang dialog. Gitu. Ini ada tema kritik, humor, tokoh, strukturnya apa, alurnya, pola penyajiannya narasi atau dialog. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi ini ya, urutan-urutannya, memang buat teks anekdot ini sebenarnya jauh lebih sulit dibanding kita buat teks eksposisi atau teks laporan observasi gitu. Karena dia kan harus melihat sesuatu yang lucu dulu gitu. Gimana kita buatnya supaya lucu? Kadang-kadang buat hal yang serius itu lebih gampang kebanding kita buat hal yang lucu gitu kan. Maka di sini penting menentukan bagaimana kita menciptakan humornya. Itu misalnya kalau misalnya kita buat ada orang yang suka apa gitu ya, suka sekolah hanya mendapatkan ijazah. Akhirnya misalnya ketika dia beli sesuatu, misalnya ada orang kan, dia misalnya beli ciki gitu kan, cikinya itu diisi angin sampai gembung, baru dilem lah bungkusnya tadi gitu kan. Dibelilah sama orang yang diisi angin ini lebih besar kebanding bungkus ciki atau makanan ringan yang ada isinya gitu, tapi anginnya sedikit gitu. Jadi kalau dari luar kesannya yang isinya hanya angin ini lebih besar. Terus belilah seorang profesor, insinyur, magister yang gelarnya tinggi karena berdasarkan pengamatan mereka bungkus yang isinya angin tadi ini lebih besar. Akhirnya dibelilah sama profesor tadi gitu kan. Penjual itu bilang gini, ayo ciki yang bungkusnya lebih besar, lebih mahal harganya karena bentuknya lebih besar, katanya kayak gitu. Nah ternyata setelah dibeli, dibuka lah sama profesor tadi, bungkus cikinya itu kosong gitu. Terus dibilangnya kok cuman angin isinya gitu.
Loh, tapi kan yang saya bilang tadi lebih besar lebih mahal katanya gitu. Sama juga. Biasanya kan orang-orang itu kan nyindir ya, kalau orang-orang yang di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah atau di universitas, biasanya bayarannya kalau dia udah magister gitu kan, atau dia sudah insinyur, sudah profesor, bayarannya lebih tinggi gitu. Padahal kadang-kadang ada loh yang dia gelarnya tinggi tapi isinya itu lebih sedikit kebanding yang gelarnya biasa-biasa aja gitu. Nah, itu dia sindirannya. Jadi banyak hal yang bisa kita ceritakan atau yang bisa kita buat dalam menulis teks anekdot. Jadi anekdot ini intinya adalah buat temanya dulu, tentukan kritiknya apa, humornya bagaimana, baru tokoh, struktur, alur, dan pola penyajiannya. Oke, bisa. Nanti catatan boleh saya kirim ke grup aja langsung ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan via WA.
Oke, coba dulu di rumah kalau memang bisa buat pribadi aja atau per meja bolehlah per 2 orang buat nanti waktu ujian waktu masuk nggak daring lagi saya periksa atau mau kumpul dari WA juga bisa di grup atau di Japri juga boleh. Tapi yang lebih utama adalah kerjakan dulu soal praktiknya ya. Oke ya, untuk hari ini itu saja. Assalamualaikum.